Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu dosen penguji beserta Ibu Rika Fatimah selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Perkenalkan, saya Ikhwanul Hakim, mahasiswa UGM Kampus Jakarta, kelas eksekutif MBA batch 39, konsentrasi entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Desain Kanvas Model Bisnis dan Penentuan Rute Menggunakan Teori Gravitasi pada Layanan Kargo Drone BUMN. Penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh situasi pandemi COVID-19 yang melumpuhkan industri penerbangan pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan jumlah penumpang pesawat di tahun 2020 yang mencapai 61% dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan tersebut dikontribusi oleh penurunan jumlah penumpang internasional sebesar 80% dan penumpang domestik sebesar 55%. Di sisi lain, volume pasar angkutan kargo udara sepanjang 2020 mengalami penurunan yang relatif rendah, yaitu sebesar 8% dibandingkan tahun 2019. Penurunan tersebut dikontribusi oleh penurunan volume angkutan udara pada sektor internasional yang mencapai 25%. Akan tetapi pada sektor domestik, volume angkutan kargo udara tercatat mengalami kenaikan sebesar 12% yang dikontribusi oleh kenaikan volume pada penerbangan reguler sebesar 7% dan kenaikan pada penerbangan freighter atau penerbangan khusus kargo sebesar 152%. Kondisi tersebut menggambarkan kekuatan pasar angkutan kargo udara yang mampu tetap tumbuh dalam kondisi keterbatasan kapasitas kargo udara. Bagi PT Garuda Indonesia, situasi pandemi telah memaksa PT Garuda Indonesia untuk mengurangi jumlah penerbangan reguler penumpang sebanyak 87.143 frekuensi, atau turun 56% dari tahun 2019. Penurunan tersebut dicoba untuk diimbangi dengan penerbangan khusus kargo yang mencapai 3.659 frekuensi penerbangan pada tahun 2020. Meskipun demikian, penurunan volume angkutan kargo udara tidak dapat dihindari. Sepanjang 2020, PT Garuda Indonesia hanya berhasil mengangkut 175.399 ton, atau turun 35% dari tahun 2019 yang berhasil mengangkut 269.816 ton. Secara persentase, penurunan angkutan kargo udara terbesar terjadi pada pesawat turboprop yang mencatatkan penurunan hingga 83%. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan adanya penurunan frekuensi penerbangan pesawat turboprop sebesar 87%. Lebih lanjut lagi, dalam rangka pemulihan dari situasi pandemi, PT Garuda Indonesia berniat untuk mengembalikan seluruh pesawat regional jet dan turboprop yang dimilikinya kepada lessor, sehingga seluruh rute perintis yang biasa dilayani oleh kedua pesawat tersebut akan ditutup. Penutupan tersebut berdampak berupa hilangnya potensi pendapatan dari volume angkutan udara pada rute-rute perintis yang mencapai 1,6 juta kilogram per tahunnya. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan adalah hilangnya moda angkutan udara pada layanan kebutuhan logistik di daerah-daerah tersebut. Di sisi lain, teknologi pesawat nirawak atau drone tengah banyak dikembangkan untuk berbagai tujuan penggunaan. Pada tahun 2018, EHang 184, sebuah drone penumpang yang dikembangkan oleh Guangzhou EHang Intelligent Technology, telah berhasil menjalani uji terbang di Cina. Sementara itu, perusahaan drone delivery Kanada telah berhasil mematenkan teknologi angkutan udara dengan menggunakan drone untuk pengangkutan 4,5 kg kargo udara sejauh 30 km. Di Indonesia sendiri, Garuda Indonesia telah menjajaki potensi kerjasama dengan Universitas Beihang dalam pengoperasian drone untuk keperluan angkutan udara antar bandar udara perintis. Akan tetapi rencana ini terhenti dikarenakan adanya pergantian pengurus perseroan. Beberapa informasi tersebut mengindikasikan adanya potensi penggunaan drone untuk sarana distribusi logistik. Dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, didapatkan 3 rumusan masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Yang pertama adalah potensi kehilangan pendapatan dari angkutan kargo udara sebagai dampak penghentian operasi penerbangan pada rute penerbangan perintis atau rute penerbangan pengumpan. Kedua adalah kendala distribusi logistik yang dihadapi oleh daerah-daerah yang terpengaruh oleh penutupan rute penerbangan perintis tersebut. Yang ketiga adalah potensi penggunaan drone untuk angkutan udara yang sehingga saat ini belum diketahui model bisnis dan potensi keuntungan yang dapat dihasilkannya. Adapun pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam tesis ini, yang pertama adalah
apakah model bisnis layanan kargo udara menggunakan drone yang memberikan nilai bisnis yang menguntungkan bagi PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang kedua adalah mana saja rute penerbangan yang dapat dilayani dengan model bisnis layanan kargo udara menggunakan drone secara menguntungkan. Sehingga tujuan penelitian dalam tesis ini adalah pemetaan model bisnis layanan kargo udara menggunakan drone yang dapat memberikan nilai bisnis yang menguntungkan bagi PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Dan penentuan rute penerbangan yang dapat dilayani dengan model bisnis layanan kargo udara menggunakan drone secara menguntungkan. Dalam penulisan tesis ini digunakan beberapa referensi yang menjadi tinjauan pustaka di dalam tesis. Yang pertama adalah kanvas model bisnis dari Osterwalder dan Bickner. Kanvas model bisnis adalah alat untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis. Yang kedua adalah teori gravitasi dari Isard. Teori ini diadopsi dari teori gravitasi Newton dan digunakan pada bidang ekonomi untuk memprediksi besaran volume perdagangan dan atau volume angkutan logistik berdasarkan besaran skala ekonomi dan jarak dari kedua daerah. Yang ketiga adalah konsep pengangkutan udara yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengenai penerbangan. Yang keempat adalah konsep pos dan kargo udara yang merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017. Dan yang kelima mengenai drone yang diatur dalam Permen Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2015. Penelitian yang dilakukan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan data kuantitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi yang terdiri dari manajemen kurir atau forwarder, maskapai penerbangan, manajemen ground handling agent, dan produsen drone. Metode desain sampling yang digunakan adalah convenience sampling dengan data primer berupa survei dan wawancara dari kurir dan forwarder pada 15 kota terpilih, wawancara dengan CEO Nautilus.co, perusahaan drone asal Amerika, wawancara dengan business development dari Invention, perusahaan sistem autopilot untuk drone dari Spanyol, kemudian wawancara dengan direktur komersial dan pengembangan usaha Gapura Angkasa selaku ground handling agent, serta wawancara dengan senior manager freighter business PT Garuda Indonesia yang merupakan perwakilan dari maskapai penerbangan. Untuk mendukung survei dan wawancara tersebut, dikumpulkan data-data sekunder berupa laporan kinerja maskapai, data market, dan peraturan-peraturan dari pemerintah. Penelitian dijalankan dengan kerangka sebagai berikut. Penelitian dimulai dengan studi literatur untuk mempertajam rumusan masalah dan untuk pembuatan instrumen penelitian yang dibutuhkan. Setelah instrumen penelitian dan sumber data ditetapkan, dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil yang didapat dari survei dan wawancara kemudian diolah untuk membentuk kanvas model bisnis dengan panduan yang didapat dari Osterwalder dan Bickner. Adapun untuk data sekunder yang didapatkan dari BPS, dilakukan pengolahan lebih lanjut berupa normalisasi data dengan menggunakan konsep interquartile range. Kemudian data tersebut diolah kembali dengan menggunakan konsep teori gravitasi untuk mendapatkan ramalan volume kargo udara di beberapa tahun ke depan. Hasil dari pengolahan data yang disebutkan sebelumnya kemudian diproses lebih lanjut melalui 4 tahap eliminasi untuk mendapatkan rute-rute drone potensial yang mampu memberikan keuntungan bisnis yang positif. Pada eliminasi pertama dan kedua, dilakukan evaluasi untuk keuntungan operasional, yaitu analisis pendapatan terhadap biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu proses penerbangan, yang terdiri atas biaya bahan bakar, biaya navigasi penerbangan, biaya navigasi bandara, biaya pendaratan, biaya pengurusan darat, dan biaya lalu lintas kargo. Ide dasar dari eliminasi biaya operasional adalah memastikan rute yang terpilih dapat menutupi biaya langsung yang timbul dari penerbangan tersebut. Setelah didapatkan rute-rute dengan keuntungan operasional beserta frekuensi per pekannya, dilakukan evaluasi keuntungan operasional terhadap rute pulang pergi dari masing-masing rute tersebut. Pada tahap eliminasi ketiga ini, hanya terpilih rute pulang pergi yang memiliki keuntungan operasional yang positif. Tahap eliminasi terakhir dilakukan dengan melakukan analisis pendapatan terhadap total biaya yang mencakup biaya operasional, biaya depresiasi drone, biaya gaji pilot, biaya komisi, dan biaya perawatan serta asuransi. Dari tahapan eliminasi ini didapatkan rute pulang pergi yang mampu menutup seluruh total biaya dan menghasilkan keuntungan.
Pada tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah analisis profitabilitas yang dilakukan dengan mengevaluasi seluruh pendapatan terhadap total biaya sepanjang periode yang ditetapkan untuk mendapatkan nilai keuntungan, estimasi arus kas, nilai net present value, IRR, dan payback period. Serangkaian tahapan penelitian yang disebutkan sebelumnya menghasilkan kanvas model bisnis sebagai berikut. Mitra kunci dari operasional kargo drone adalah Nautilus.co selaku produsen drone, Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN selaku regulator dari pemerintah, PT Angkasa Pura I, II, serta unit pelaksana bandar udara selaku operator atau pengelola dari bandar udara, serta Gapura Angkasa dan Angkasa Pura Kargo selaku ground handling agent dan operator pergudangan di bandar udara. Adapun aktivitas kunci dari operasional kargo drone adalah penerbangan kargo reguler, penerbangan charter, customer service atau pelayanan pelanggan, pemasaran dan akuisisi pelanggan, serta perawatan dan perbaikan drone. Aktivitas kunci tersebut didukung oleh sumber daya utama berupa kargo drone, drone control center, sistem reservasi dan operasional kargo, dan sistem pelacakan langsung berbasis GPS. Struktur biaya yang diterapkan adalah bertipe cost-driven, dengan poin-poin biaya berupa biaya penerbangan, biaya pelayanan pesawat, dan biaya promosi penjualan. Atas aktivitas kunci dan dengan didukung oleh sumber daya dan mitra kunci, disampaikanlah proposisi nilai berupa konektivitas kemana saja, penerbangan yang fleksibel, harga biaya dan risiko yang rendah, serta kemudahan dalam pelacakan dan pengawasan. Segmen pelanggan yang ditargetkan dalam operasional kargo drone ini adalah perusahaan jasa titipan atau forwarder. Pelanggan tersebut dapat mengakses layanan kargo drone melalui saluran web, aplikasi seluler, cargo service center, cargo agent yang ditunjuk sebagai perwakilan mitra penjualan, dan media sosial. Selain itu, dalam mengelola hubungan dengan pelanggan digunakan media call center atau personal assistance, key account manager, dan general sales agent. Sehingga pada akhirnya perusahaan dapat memiliki arus pendapatan dari angkutan kargo udara reguler, charter, biaya pelacakan, dan juga biaya asuransi. Adapun untuk proses eliminasi rute penerbangan drone, dilakukan analisis keuntungan operasional terhadap 358 rute yang kemudian menghasilkan 72 rute langsung atau 36 rute pulang pergi yang memiliki keuntungan operasional yang positif. Dari 72 rute yang disebutkan sebelumnya, didapatkan 32 rute yang mampu menghasilkan keuntungan evaluasi total biaya. Ke-32 rute tersebut membutuhkan total 647 hingga 1061 jam penerbangan per tahunnya dengan jumlah drone sebanyak 9 drone di awal operasi hingga 14 drone pada puncak operasi. Rata-rata penggunaan drone per hari mencapai 12,1 jam dengan asumsi terdapat pembatasan waktu operasi pada beberapa bandar udara perintis. Lebih lanjut lagi, pada analisis profitabilitas, diketahui bahwa pengoperasian kargo drone pada 32 rute yang disebutkan sebelumnya mampu memberikan keuntungan antara 460.000 hingga 4,8 juta dolar per tahun dengan profit margin antara 3 hingga 10%. Pendapatan dan keuntungan tertinggi didapat pada tahun ke-5 hingga tahun ke-10 dari operasional kargo drone. Sedangkan untuk tahun ke-11 dan 13, pendapatan akan terus menurun seiring dengan fase phase out atau penghentian operasional kargo drone dikarenakan usia dari pesawat drone. Meskipun demikian, batasan usia pesawat reguler yang beroperasi di Indonesia adalah 30 tahun. Pembatasan usia operasional drone dalam penelitian ini dilakukan sebagai langkah konservatif atas belum adanya aturan baku yang khusus mengatur usia pengoperasian kargo drone. Dari sudut pandang arus kas, pengoperasian kargo drone mampu menghasilkan net present value sebesar 18.991.291 US dollar dengan IRR yang mencapai 7,47% dan payback period 7,8 tahun. Uraian tersebut mengindikasikan bahwa pengoperasian kargo drone pada 32 rute terpilih yang disampaikan sebelumnya dengan mengikuti kanvas model bisnis yang ditentukan pada penelitian ini dapat memberikan keuntungan bisnis yang positif. Demikian hasil penelitian tesis yang berjudul Desain Kanvas Model Bisnis dan Penentuan Rute Menggunakan Teori Gravitasi pada Layanan Kargo Drone BUMN. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Penguji beserta Ibu Rika Fatimah selaku dosen pembimbing atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi akademisi maupun bagi praktisi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.